Selamat datang, selamat bertemu kembali di saluran belajar manajemen yuk. Kita lanjutkan materi tentang risk based organizational management, yaitu manajemen organisasi berbasis risiko. Yaitu kita membicarakan tentang manajemen risiko dan kita melihat, membaca, mempelajari tentang bagaimana sih peristiwa risiko itu dan dengan mengacu kepada pengelolaan mudik yang dikelola oleh pemerintah setiap tahunnya. Sebelum kita bahas tentang 2016, berikutnya 2017 dan 2024 yang terakhir. Dan kita sekarang menginjak ke subbagian kedua-dua dan kita membahas tentang bagaimana sih pengelolaan pelaksanaan mudik di tahun 2025. Tahun ini yang dengan tagline mudik aman, keluarga nyaman. Nah, langkah pengelolaan mudik di 2025 sama seperti tahun yang lalu. Pemerintah melakukan survei dan diperoleh data bahwa eh, daerah asal pemudik dominasi oleh dari Jawa Barat, berikutnya dari Jawa Timur, Jawa Tengah, dari Banten, dan DKI Jakarta. Dominasi Jawa Barat. Ya. Kalau sebelumnya di tahun lalu Jabodetabek, jadi gabungan. Nah sekarang spesifik per provinsi langsung terlihat di sini Jawa Barat telah sangat dominan, 21,1%. Nah, sedang tujuan akhir dari para pemudik adalah dominan Jawa Tengah seperti tahun-tahun sebelumnya. Berikutnya Jawa Timur, pergeseran antara Jawa Tengah dan Jawa Timur, ya. Berikutnya Jawa Barat, Jogja, dan Sumatera Utara. Inilah daerah tujuan para pemudik. Dan perkiraan jumlah pemudik adalah 146,48 juta orang. Turun ya dibandingkan tahun lalu yang 190-an juta. Ya. Jadi sekitar 52% dari jumlah penduduk Indonesia. Kalau tahun lalu 70-an persen, ya 70 lebih persen jumlah dari jumlah penduduk Indonesia. Ya, oke. Dan di sini semangat dari pemerintah bahwa pemerintah akan bekerja 24 jam, memastikan semua moda transportasi beroperasi optimal. Ya, sehingga ini dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat dan membawa keselamatan serta kelancaran bagi pemudik. Inilah eh, tujuan bagaimana pengelolaan di 2025 ini, tujuan pemerintah untuk melaksanakan pengelolaan mudik 2025. Nah, langkah antisipasinya seperti apa? Memastikan jalan nasional dan tol layak dan aman digunakan. Oke. Mengecek kelaikan armada transportasi umum yang beroperasi. Ya. Berikutnya merancang rekayasa lalu lintas untuk mengendalikan kemacetan seperti yang telah dilakukan di 2024 juga. Menggelar mudik gratis untuk memfasilitasi perjalanan warga. Ini langkah yang dilakukan. Ya. Dan himbauan untuk masyarakat, rencanakan perjalanan mudik dengan matang dan terperinci. Pastikan kendaraan beserta pengemudi dalam kondisi prima untuk menumbuh perjalanan dan patuhi rambu lintas dan arahan petugas di lapangan. Ini jadi program yang dilakukan oleh pemerintah dalam pengelolaan mudik di tahun 2025. Nah, berikutnya adalah ada program penunjang. Ya. Jadi tadi program utama ada program penunjang untuk mudik 2025. Jadi hal ini ditujukan agar pergerakan masyarakatnya menjadi lancar ya untuk memastikan kelancaran libur panjang 2025. Nah, apa-apa jadi tambahannya buku panduan Mudikpedia. Nah, ini buku panduan yang bisa diakses secara elektronik bagi para pelancong. Buku digital ini menyediakan sejumlah informasi seputar perjalanan mudik dari lalu lintas, ruas tol jasa marga lewat CCTV hingga pemesanan tiket kereta atau kapal feri. Berikutnya adalah diskon moda transportasi. Ya, jadi diberikanlah insentif melalui diskon ke kendaraan, ya, melalui diskon jalan tol, ya, juga diskon pesawat domestik, ya. Berikutnya adalah program mudik gratis. Ya. Jadi ini pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota juga menyediakan program mudik. Tidak hanya kementerian, BUMN, dan pihak swasta. Juga angkutan untuk sepeda motor itu dengan menggunakan bis maupun kereta api. Ya. Berikutnya adalah work from anywhere. Ya. Ini bagi aparatur sipil negara. Ya. Sebelumnya belum pernah diadakan tahun-tahun sebelumnya, nah tahun 2005 diterapkan work from anywhere. Jadi ASN dapat bekerja dari mana saja. Ya. Dan ini dilakukan untuk menjelang Lebaran 2025. Jadi ini salah satu cara untuk mengantisipasi jangan terjadi penumpukan di dekat-dekat liburan atau Lebaran 2025.
Dan harapan dari pemerintah adalah harapannya bisa menjadi solusi untuk mengurai kemacetan yang berlebihan. Jadi itulah momok pemerintah adalah kemacetan. Ya. Dan berdasarkan survei indikator, 92% pemudik puas atas pelaksanaan mudik 2025. Nah ini sekalian bagaimana peningkatan kepuasan para pemudik dari setiap tahun sejak 2023, 2024, dan 2025. Nah, apa yang bisa kita peroleh ya? Kita peroleh pembelajaran yang dari pengalaman mudik 2017, 2024, dan 2025. Tentunya kita bandingkan ke kemacetan parah di peristiwa Brexit 2016. Ya. Adanya koordinasi dalam pengalaman mudik terus mengalami perbaikan. Ya. Identifikasi permasalahan yang mungkin timbul dilakukan secara lengkap dan komprehensif. Ya. Dari pembelajaran dari sebelum-sebelumnya. Berbagai alternatif penanganan untuk beberapa kondisi telah disiapkan dan kian inovatif. Seperti tadi, ya, ada buku panduan, ya, penerapan pengelolaan arus kendaraan di jalan tol, one way, kontraflow, ganjil genap, dan juga mengenai work from anywhere. Ini salah satu inovasi baru ya, di tahun 2025. Penggunaan teknologi dalam pengelolaan perjalanan mudik ya, dengan monitor, ya, CCTV, pemanfaatan semaksimal mungkin atas data hasil survei untuk melakukan penanganan kegiatan. Seperti tadi, survei dilakukan untuk pemetaan ya, daerah asal para pemudik dari mana saja, tujuan para pemudik kemana saja, dan perkiraan lewat mana saja mereka akan berkendara. Ya. Ditambah lagi dengan infrastruktur jalan tol yang semakin banyak, semakin panjang, nah, sehingga arus kendaraan bisa terpecah, ya, terpecahkan, ya. Jadi tidak numpuk dalam satu waktu, tidak menumpuk di satu daerah tertentu, ya, sepanjang jalan bisa teratasi. Nah, berdasarkan tinjauan dari sudut manajemen risiko, tujuan dari kegiatan telah diidentifikasi dan telah tercapai dengan baik. Terbukti dari hasil survei kepuasan pemudik yang terus meningkat, ya, semakin meningkat. Kemungkinan gangguan yang dapat menimbulkan tidak tercapai tujuan dari kegiatan diidentifikasi, kemacetan, ya, penumpukan, ya, tidak terangkutnya kendaraan tepat waktu. Dampak dari kemungkinan gangguan yang ada dapat muncul telah diidentifikasi, ya, jadi gangguan lalu lintas, gangguan jalan arteri, ya, identifikasi kemungkinan gangguan dan kemungkinan dampak telah dilakukan dengan baik, akurat dan lengkap. Jadi dengan pengalaman lama dari tahun 2017, 2016, 2017 seterusnya sampai tahun sekarang 2025, semua data pengalaman itu jadi bahan analisis ya, sehingga jadi data yang cukup lengkap ya. Sehingga analisis dan perencanaan penanganan beserta implementasinya atas kemungkinan gangguan dan kemungkinan dampak lebih akurat dan lengkap. Ya. Kebutuhan atas jalan tol ditambah jalan tolnya. Koordinasi antar pihak terkait berlangsung dengan baik. Nih, ya, dasarnya manajemen risiko. Jadi kita tadi telah bagian 1, bagian 2 telah membahas tentang manajemen risiko yang merupakan bagian dari risk based organizational management, ya, pengelolaan organisasi berbasis risiko. Nah, penekanannya adalah kelolalah suatu organisasi dengan berbasis risiko sehingga visi, misi, dan tujuan organisasi tercapai. Ya. Jadi tujuan kita adalah mengelola suatu organisasi adalah agar visi, misi, dan tujuan organisasi tercapai. Ya. Maka kelolalah dengan berbasis risiko. Lakukanlah kajian risiko pada seluruh aspek, proses bisnis, proses kegiatan, dan sebagainya yang terdapat di dalam organisasi. Sehingga tujuan masing-masing tercapai dan pada akhirnya bermuara pada tercapai tujuan organisasi secara komprehensif, secara keseluruhan. Jika sukses di setiap bagian, setiap aspek, setiap tahapan, maka harapannya akhirnya semuanya secara keseluruhan tercapai. Kita inginkan adalah keseluruhan tercapai, tidak hanya per bagian, per tahapan. Ya. Apapun bentuk atau jenis organisasinya, baik perusahaan, lembaga pemerintahan, lembaga pendidikan, lembaga nirlaba, organisasi non pemerintah, usaha kecil maupun rumah tangga, termasuk individu, juga suatu kegiatan, ya, suatu proyek ada start stopnya, jangka pendek, jangka panjang. Seperti kasus Lebaran itu adalah jangka pendek, paling sekitar 20 hari, ya, sekitar Lebaran. Dan itu harus dikelola, ya, dikelola dengan baik dan karena kita menginginkan tujuan dari kegiatan tersebut tercapai. Nah, maka kegiatan itu masing-masing dapat menerapkan risk based organizational management. Jadi pengelolaan organisasi berbasis risiko. Karena apa? Bermanfaat bagi tercapainya tujuan organisasi. Kita tidak ingin melakukan suatu kegiatan tapi gagal. Ya, gagal. Tapi kita ingin uang yang dikeluarkan, tenaga yang dikeluarkan, waktu yang dikeluarkan, semuanya bermanfaat untuk tercapainya
tujuan dari kegiatan tersebut. Nah, jadi risk based organizational management adalah manajemen organisasi berbasis risiko yang mengacu pada strategi, di mana organisasi secara sistematis mengidentifikasi, menilai, memprioritaskan, dan secara aktif mengelola potensi risiko di seluruh aspek operasinya. Dengan fokus pada mitigasi ancaman paling kritis untuk mencapai tujuan dan menjaga stabilitas daripada menangani risiko secara merata. Pada dasarnya, ini adalah pendekatan proaktif. Ya. Jadi sebelum terjadi kita sudah melakukan pendekatan, menyiapkan ya dalam pengambilan keputusan berdasarkan pemahaman menyeluruh tentang potensi risiko dan dampaknya. Nih, sekalian ya, ini nanti kita detailkan di materi selanjutnya tentang bagaimana manajemen organisasi itu dengan berbasis risiko. Terima kasih. Ini selesai kita bagian kedua dan kita akan kita bagian satu, bagian kedua dirangkum di sini di bagian kedua ini. Dan kita akan lanjutkan dengan bagian ketiga berisi pembelajaran dari peristiwa risiko atas pengalaman lebaran tadi. Ya. Apa yang kita bisa peroleh secara rangkum keseluruhan. Kita melihat bagaimana kita bedah ya, bagaimana pengelolaan kegiatan seperti tadi, pengelolaan mudik bisa tercapai dengan baik, tidak menimbulkan kegagalan, tidak mengkaitkan kegagalan. Kita lanjutkan di bagian ketiga. Terima kasih, sampai ketemu lagi.